Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata seindah selain ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat, utamanya nikmat iman Islam, sehat, afiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di rumahnya yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Oleh karenanya ketika Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, kita wajib bersyukur. Dengan cara apa? Yaitu dengan melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, termasuk kita semua yang insyaallah mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum khatib naik mimbar, kami akan mengumumkan beberapa maklumat penting yang berkaitan dengan pelaksanaan salat Jumat pada kesempatan kali ini, yaitu Jumat tanggal 19 September 2025 atau bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Waktu Jumat jatuh pada pukul 11:50. Selanjutnya kami umumkan infak Jumat yang lalu tanggal 12 September 2025 itu berjumlah Rp8.233.500, Rp8.233.500. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para jamaah yang telah menyisihkan hartanya. Semoga Allah membalasnya dengan memberikan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya petugas yang bertugas pada Jumat kali ini alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita, yaitu khatib dan imam. Insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Ali Fahmi SE, dan yang bertindak sebagai muadzin akhinal kiram Zusnan. Selanjutnya kami menghimbau pada para jamaah yang sudah berada di dalam masjid untuk meluruskan dan merapatkan saf-safnya agar rekan-rekan kita yang datang belakangan bisa menempati saf-saf yang masih kosong. Dan juga demi kekhusyuan salat Jumat kita, harap dinonaktifkan ponsel sementara. Terakhir pengumuman, yaitu insyaallah masjid kita akan mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tanggal Jumat 26 September 2025 waktu setelah pulang kerja, yaitu jam 16:15 dengan penceramah Al-Habib Nizar bin Ali Al-Kaf. Besar harapan kami kita semua dapat menghadirinya. Selanjutnya yang terakhir, mari kita bacakan umul kitab surat Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah ini kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, saudara kita, sanak famili kita yang telah tinggal dunia. Semoga Allah memberikan ampunan kepada mereka dan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang dirawat. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Ala hadhihi niyyah wa qilatun salihah. Wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin
Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al muslimun, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat pada kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir selaku khatib menyampaikan wasiat taqwa dari mimbar yang penuh kemaslahatan. Marilah kita semua meningkatkan keimanan menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan dan memperkokoh iman tersebut harus ada mujahadah, kesungguhan hati kita di dalam mengeksploitasi atau menata dan mengelola iman agar berbuah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berangkat daripada ketulusan hati kita. Kelapangan serta keluasan hati yang penuh dengan kedamaian. Saat ini Al-Fakir menyampaikan judul khutbah yang singkat, keajaiban hati. Mengingat hati ini, kata baginda Rasul, adalah hal yang amat penting yang direfleksikan oleh segenap anggota badan kita. Rasulullah di dalam hal ini menyampaikan sabdanya dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah olehmu bahwa ada segumpal darah di dalam jasad kita. Idza salahat salahal jasada kulluh. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka akan baiklah seluruh amal perbuatan kita yang dilakukan atau direfleksikan oleh anggota badan kita. Dengan hati yang baik, turunlah itu ke tangan, maka tangan akan berbuat kebaikan. Masuk ke dalam otak, otak akan berpikir yang baik, melahirkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif, bukan merusak. Mengalir ke kaki, kaki akan melangkah kepada kebaikan-kebaikan. Semua anggota badan yang digerakkan oleh hati tersebut, hati yang baik tadi, maka semuanya akan bermuara kepada kebaikan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Namun sebaliknya, apabila hati itu rusak, maka akan rusak pula lah
kelakuan-kelakuan atau amal-amal dari jasad kita sebagai refleksi dari hati yang rusak tadi. Maka Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan bahwa daging yang dimaksud adalah hati yang terdapat rongga-rongga di dalamnya, yang di dalam hati tersebut tertiup secara halus, yaitu tiupan Rabbaniyah, kebaikan-kebaikan, keadilan-keadilan yang walaupun Pak satu rumah satu keturunan tidak mungkin beda rongga-rongga dan tiupan halus Rabbaniyah tadi. Bapak dan anak satu rumah tentu akan beda. Apakah mempunyai hati yang baik dengan rongga-rongga yang di dalamnya tertiup tiupan halus Rabbaniyah tadi yang berupa pancaran iman, atau malah hal-hal yang mungkar penuh dengan dosa. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, karenanya nafsu itu terbagi di dalam tiga hal yang refleksi daripada hati. Apaan saja? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hati yang tenang, hati yang tenang. Hati yang tenang itu apabila banyak berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Maka hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hati yang tenang. Sejatinya itulah hati-hati yang ada dalam dada seorang mukmin, dada kiri seorang mukmin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, itulah nanti yang akan melahirkan qalbun salim, hati yang penuh dengan kesejahteraan, keselamatan. Karena hati ini juga dibagi dalam tiga bagian: qalbun salim, qalbun mayyit, hati yang mati, hati yang beku, yang tidak bisa menerima nasihat-nasihat yang baik, cenderungnya adalah untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hatinya iblis dan setan
berikut orang-orang yang ikut kepada setan dan iblis itu. Qalbun marid masih mending, bisa taubat, dan taubatnya ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hati yang sakit, yang refleksinya itu iri, dengki, hasut, provokatif, tidak adil, sombong, adigang adigung, aji mumpung, menghalalkan segala cara, destruktif, provokatif, anarkis, dan lain sebagainya. Itu hati yang marid, hati yang sakit. Nah, Bapak dan hadirin sekalian rahimakumullah, setelah nafsul mutmainnah, hatinya orang-orang yang beriman, hatinya orang-orang yang senantiasa menggantungkan, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali membagi lagi, yaitu nafsul lawamah, nafsu yang cenderung dia menyalahkan dirinya sendiri dari apa yang telah ia perbuat dengan dosa-dosa yang ada. Ini kebanyakan kita, sehingga masih bagus apabila nafsul lawamah ini membawa kepada penyesalan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun kita, tidak mungkin kita itu tidak punya dosa. Banyak dosa-dosa kita, Pak. Tapi kadang-kadang kita malah sibuk dengan kesalahan dan dosanya orang lain. Kalau kita mau jujur, Nabi Adam alaihi salam punya kesalahan satu kepada Allah, dikeluarkan dari surga, yaitu melanggar larangan Allah untuk tidak memakan buah khuldi. Nah, kita yang banyak dosa, malah seakan-akan sudah punya kapling di surga. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, terakhir adalah nafsul ammarah yang cenderung kepada destruktif tadi, berbuat menyimpang, ingkar, menghalalkan segala cara, maksiat. Innan nafsa la ammaratum bisu' atau kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. Nafsul ammarah yang firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ia akan cenderung menyeret kepada perilaku-perilaku destruktif, merusak, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dengan hati yang qalbun salim, yang bisa berdamai. Siapapun yang bisa berdamai dengan hatinya, maka ia akan menjadi orang yang selamat. Maka untuk berdamai dengan hati kita, banyak-banyak ia memaafkan orang lain sebagaimana Allah memaafkan dosa-dosa kita.
mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirunal muslimun usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebagai kesimpulan bahwa dengan hati yang jernih, dengan hati yang baik akan menuntun kepada perilaku-perilaku yang baik. Biarin kita bukan orang yang hebat ilmunya, karena kita tidak semua berkesempatan menjadi orang hebat ilmunya. Tidak semua kita berkesempatan menjadi orang kaya. Tidak semua kita berkesempatan menjadi pejabat. Tapi semua kita berkesempatan menjadi orang baik. Dan orang baik itulah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bukan orang-orang yang alim. Tidak ada satupun ayat yang menyentuh kepada Allah, mencintai kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang pejabat tinggi, enggak. Tetapi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan kita semua berkesempatan menjadi orang muhsin, orang yang baik, karena keimanan dan ketakwaannya serta akhlak yang mulia. Itu refleksi daripada hati yang tenang, jiwa yang tenang. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ta'ala akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.